Masih bokir ya? Bener nggak? Bener nggak guys? Nah, sekarang lagi sidang guys. Lagi mau sidang. Dokter mau tanya kenapa sih harus ditemenin sama si Anus? Kenapa sih Pak Anus kenapa nemenin sih? Kayak Doktif dong. Doktif nggak ada loh lawyer yang dampingin. Doktif terjun ke gelanggang sendiri. Ih bangga deh kalau Doktif mah. Kalau Doktif mah orangnya mah. Ngomong-ngomong ini kenapa sih kok pakai filter? Nanti nggak mau pakai filter ini. Pakai filternya yang ini loh. Doktif kok kan nggak kan ya? Ini berdandan gitu loh. Doktif ini nggak pakai. Enggak kan ya, nggak pakai filter ya? Ini kok kayak pakai filter? Nggak pakai filter ini, cuman belakangnya ini loh. Doktif tuh mau pakai green screen ini loh. Gitu. Bokir, kayak Doktif dong. Kamu ini cowok apa cewek sih? Sama saat datang ke tempatnya Sahrul, sidangnya Sahrul. Ini apa namanya? Sidangnya Sahrul pakai bawa bapake. Kau sama bapak kayak Doktif aja sendiri. Ih, boker. Jadi mereka sekarang lagi sidang guys. Jadi si boker ini kemungkinan akan menjadi saksi yang meringankan si Sahrul. Ya, jadi Doktif bilang ini sebenarnya lucu sih skincare ini. Jadi memang mau nggak mau, suka atau tidak suka, ternyata akan ada dua kubu. Ya, yang sebenarnya Doktif ini bukan kubu-kubuan, yang jelas Doktif ini musuh dari si penista agama siapapun, tapi dalam kasus ini adalah si Sahrul ya. Dalam kasus ini adalah si Sahrul. Oke. Jelas dapat duit ya. Iyalah. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Doktif nggak perlu bahas kali ya, nggak perlu bahas. Oke. Nanti nggak perlu bahas. Kayaknya kalian udah pada cerdas deh. Sekarang kan masyarakat udah pada pinter. Tuh. Kan seneng Doktif liatnya, tapi kenapa harus sama lawyernya sih? Kenapa nggak berani sendirian? Padahal kamu tuh cowok loh, Bokir. Harusnya kamu itu kalau mau jadi saksi tuh cowok sendirian. Doktif sendirian. Coba terbang dari Mekah, ya, dari Mekah langsung ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Malang, itu Doktif sendirian. Oke, tapi kalau dari Surabaya, dari Jakarta ke Malang memang ada kawalan sih, ada pengawal ya satu, tapi itu staf Doktif dan itu pun cewek, ya. Kalau Doktif mah tandang ke gelanggang meski seorang diri. Itu Doktif, nggak perlu takut. Gitu. Iya ya pakai nunduk. Kalau Doktif mah begini. Ape lu Srul, ape lu Rul, sini Rulul. Siapa lagi nanti abis gitu? Si hewan pemakan bambu tuh, sini. Terus si ular juga, sini ular. Hadepin sini, giliran ini. Kan kamu bilang, kalian guys jangan percaya ya kalau di medsos itu seolah garang. Doktif nanti bakalan garang ya di sidangnya kamu ular. Sidangnya pemakan bambu, ya. Gitu. Kenapa kok Doktif nggak mau garang di situ? Ngabisin energi, ya. Menghadapi para marga satwa pada saat persekusi itu ngabisin energi, guys. Nggak penting, terus nggak ada hasilnya, ya kan? Kalau Doktif perang di persidangan, nah itu ada hasilnya, sama seperti pada saat Doktif RDP rapat dengar pendapat di Komisi 6. Apa? Hasilnya ada ketoknya, ketok palunya. Menghasilkan apa? BPKN, Badan Perlindungan Konsumen, akhirnya mendapatkan payung hukum. Jadi kalau kita itu bicara itu ada manfaatnya, ada faedahnya, bukan asal keluar-keluar kayak kalian. Itu. Ya kan? Nah nanti pada saat di persidangan kasus persekusinya Doktif, nah itu Doktif garang. Doktif mau lihat, kalau bisa live ya guys ya persidangannya ya. Doktif maunya persidangannya terbuka, jadi bisa dilihat oleh masyarakat umum. Ya, tapi kalian sabar guys, karena prosesnya panjang. Apalagi nanti kalau di bulan Mei, misalnya nanti mereka nggak kooperatif itu dalam arti mereka mundur-mundur guys dipanggilnya. Ya, jadi misal mereka harus datang nih di hari Senin panggilannya mereka, ternyata mereka mundur, ya. Habis itu nanti yang lain-lainnya mundur lagi, karena banyak ya guys, saksi yang dipanggil tuh banyak banget. Jadi segerombolan yang kemarin yang persekusi Doktif tuh bakalan dilaporkan semua, sudah dilaporkan sih. Jadi akan dipanggil semua, dipanggil kembali, ya. Apalagi nanti dipanggil kembali sebagai tersangka gitu ya. Jadi nanti kita akan berperang di persidangan, hadepin Doktif di situ. Ciang gitu dong ya.
Jadi Doktif tunggu juga buat nepos ya. Nepos, tunggu Doktif di situ. Kamu ngatain dokter Sinting, tapi Doktif ini dokter lulusan kedokteran ya. Jadi di sini Doktif nggak merendahkan untuk kalian teman-teman yang lulusan SD, SMP, SMA, enggak sama sekali. Bahkan karyawannya Doktif itu pada saat ngelamar mereka tuh ada yang minder. Jadi dia bilang, "Dok, saya cuman lulusan SD." Nggak apa-apa lulusan SD. Karyawannya Doktif nggak melihat lulusan SD, SMP, nggak sama sekali. Gitu. Bahkan salah satu manajernya Doktif tuh lulusan SMP kalau kalian tahu. Manajer, coba bayangin. Doktif jadikan manajer. Ya. Tapi di sini Doktif katakan pendidikan itu merubah pola berpikir kalian. Ya, merubah cara berpikir kalian. Jadi bagaimana seseorang yang berkuliah itu pasti beda pemikirannya dengan seorang yang lulusan SD atau SMP atau SMA. Itu beda pemikirannya. Ya, jadi ada yang memang dia sekolah hanya untuk merubah cara berpikirnya dia. Itu banyak, guys. Gitu. Ya. Jadi beda. Jadi di sini Doktif bukan menghinakan nepos yang cuma lulusan SMP kan yang ngakunya ya. Gitu. SMP apa SMA sih nepos? Gitu. Kamu ngatain dokter Shinching gitu ya. Kalau Doktif nggak mau ngatain Doktif nggak mau loh ngatain Fitri Salhuteru Sinting, nggak mungkin. Itu bukan levelnya Doktif. Ya. Itu Doktif bilangnya paling nepos gitu. Iya kan? Nggak mungkin Fitri Salhuteru bukan orang yang sinting. Waras dia. Tapi jangan pansos-pansos ya sama Doktif ya. Mentang-mentang teknik kita di dalam masih aja numpang pansos sama Doktif ya. Mau jualan skincare ya. Kemarin gini ya, nepos ya. Doktif jelasin gini ya. Nepos kan pada saat itu kamu bikin konten yang ada produk-produk skincare kamu yang nggak ada labelnya ya. Meskipun kamu nggak jual sayang ya nepos ya, meskipun nepos nggak jual, itu sudah melanggar aturan Badan POM ya. Memang masyarakat Indonesia mau dijadiin kelinci percobaan gitu. Kamu bilang siapa yang mau gitu? Jangan. Kalau kamu mau jadiin kelinci percobaan itu karyawan kamu aja ya, karyawan kamu, staff kamu gitu. Jangan jadikan masyarakat itu kelinci percobaan produk elu ya. Oke nepos gitu. Kan kamu tuh bukan levelnya Doktif untuk debat sama Doktif untuk lulusan SMP seperti kamu ya, khusus nepos ya. Jadi bukan untuk nggak manajer Doktif tuh lulusan SMP. Jangan salah guys. Doktif sangat menghargai. Tapi kalau orang ini dia apalagi dia sudah bilang Doktif apa, tapi dia nggak berani pakai nama asli gitu. Coba kalau nama asli nggak usah pakai diplesetin nanti persis banget nih kasih ini orang ini Sahrul nih sukanya plesetan tapi nggak ngaku, giliran dimasukin nggak ngaku gitu. Nepos, kamu itu kan jelas tuh, kamu harusnya berani dong dengan gagah perkasa gitu ngomong Doktif nama lainnya adalah Tit gitu, ngomong sampai mengatakan bahwa Doktif apa manduliti gitu ya. Gini ya, udah dijelasin ya guys. Belum punya anak itu bukan suatu aib ya. Jadi Doktif tuh heran ya, kamu tuh kan menjual skincare untuk para wanita Indonesia, ya kan? Kamu ngatain Doktif manduliti misalnya, terus gimana dok? Kan kamu jual produk ke wanita Indonesia, gimana dengan pejuang garis 2? Mikirin nggak perasaan mereka? Dan belum dikaruniai anak itu bukan aib, ya. Ingat, bukan aib nepos, ya. Tapi kalau hamil di luar nikah itu namanya aib. Sekarang Doktif tanya, kamu kira-kira hamil di luar nikah nggak? Itu aib. Ya, jadi jangan lagi pakai kepala berat terus ngomong, oh dokter Sinting itu bla 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 bla. Hello, nggak sadar ya? Gitu. Doktif nggak mau ngomongin aib, tapi kamu yang terus menerus nyenggol Doktif. Tuh ada yang tanya, nepos itu siapa? Katanya gitu. Gak apa-apa. Emang dia nggak terkenal, itu bukti kalau nepos tuh nggak terkenal sih. Emang nepos tuh nggak terkenal. Kasian ya nepos ya, stop ya. Doktif tahu kok segala langkah kamu tuh, Doktif tuh tahu. Kamu berusaha kan mendekati investor ya kan, yang berusaha untuk menjatuhin Doktif, pengennya gitu kan, gerombolan geng sirkus kekurangan investor, sehingga dia berusaha untuk mendekati investor, menyerang Doktif gitu. Masa sih kehabisan dana gitu ya. Jadi kalian, Doktif tuh tahu semua gerakan kalian
gerakan kalian. Geng sirkus di sono berusaha mendekati sini, sini situ untuk dapetin apa nih? Untuk dapetin gini guys. Ya. Mereka berusaha jatuhin Doktif dari kanan, kiri, atas, bawah, gitu, samping, tapi nggak bisa, repot ternyata. Gimana caranya ini supaya Doktif itu diam? Nggak bakalan, ya. Doktif bakalan ngoceh terus. Selama kalian berusaha untuk ngambil uang masyarakat dengan cara tepu-tepu, nggak bakalan diem Doktifnya, paham? Apalagi pulang umroh semakin dicas, ya, semakin dicas semangatnya itu. Jadi ya guys, Doktif ingetin lagi, hati-hati. Kalian ini harus seperti orang-orang di negara maju, ya. Jadi ada yang namanya cancel culture. Buat para owner skincare yang udah meniview kalian, udah nggak usah beli lagi produk mereka, ya. Udah namanya di blacklist, ya. Udah gitu aja. Supaya apa? Udah jelas mereka tuh ngambilin duit kalian, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalian ini jangan mau lagi, udah cukup. Jadi berikan efek jerak. Udah. Oh, ada lagi ya. Ada lagi lucu guys. Ada yang kemarin bikin konten, ini bukan nyinyir, Doti mengajari kalian. Ini salah satu trik marketing kotor. Mami nggak punya ini ya, Mami ya? Nggak punya selotip ya? Nggak punya selotip. Yuk kita sekarang bikin pameran ini yuk, krak packing. Ya. Kita bikin pameran packing. Jadi suara selotip tuh bareng krak gitu. Dotif tuh sampai bingung kok bisa ada ide begitu ya cara marketingnya ya. Kok kepikiran gitu. Jadi kepikiran gimana caranya kita packing. Jadi suaranya selotip krak gitu. Seolah-olah selotipnya tuh banyak yang mau dipaketin gitu. Ya kalian mah ada aja idenya. Dotif aja nggak kepikiran loh. Tapi setelah Dotif praktekin, ya juga sih ya. Kan ukuran box tuh beda-beda. Kenapa suara selotipnya bisa sama? Krak jadi kepikiran terus suatu saat Doktif mau ya kita live sama Doktif mainan selotip, boleh nggak guys? Doktif mainan selotip krak gitu biar seolah-olah nanti pesanannya Doktif rame banget gitu. Jadi supaya kalian nanti bisa ayo buruan krek gitu. Lucu deh, udah kan? Ada aja bener. Packing gue makanya kok saat itu bingung bener, kok iso ya mereka tuh ada lagi idenya buat ngegiring masyarakat ya, seolah-olah kayak ada lagi tumpukan resi ya. Ini Doktif tanya ya buat seller yang tahu ya kalau kalian punya resi di print ya. Sebentar Doktif tunjukin sebentar saat diganti ya. Ini backgroundnya udah tahu ya, ini ada boker sama si siapa itu Pak Anus ya, ada boker sama Pak Anus. Nah ini nih dan ini Doktif mau tunjukin ke kalian ya. Mungkin nggak guys ya, berarti mau tunjukin nih ke kalian. Aneh banget, ini adalah resi yang dia bilang sudah dia print ya. Doktif bingung, perasaan kalau Doktif ngeprint resi itu kagak bisa serapi itu. Gimana caranya bisa rapi begitu ya? Perasaan itu resinya belum diapa-apain, belum di print itu. Nah resi kosong, bener tuh, pinter tuh, resi kosong. Jadi yang di itu cuma dua. Ini maksudnya apa sih? Coba Sela Sokya Rahmaina, Doktif bisa jelasin nggak? Itu nggak pernah loh resi yang sudah di print tuh serapi itu ya. Doktif bingung sampai tak praktekin loh guys, percaya nggak? Sampai Doktif suruh praktekin, saking Doktif tuh gimana ya caranya ya resi sudah di print tapi masih rapi gitu. Nah itu alhamdulillah ada yang paham tuh Ade April tuh atasnya doang tuh ya tuh. Nah itu masyarakat udah pada cerdas itu. Tuh, ya kan? Resi bawahnya kosong semua. Nah itu tuh pasti dia penjual tuh, ngerti dia tuh, ya kan? Ade April, kau masih penjual kan? Sayang kalau Doktif nggak pernah packing, jujur, staffnya Doktif yang packing, gitu kan? Tapi Doktif minta tolong dong tunjukin gimana caranya kalau kalian sudah selesai nih print resi, ya kan? Tuh ditumpuk jadi satu, bisa nggak kayak begitu? Nggak bisa guys, nggak bisa ya. Jadi nggak akan pernah bisa sehalus ini. Gitu ya. Doktif tuh orang Surabaya guys ya. Jadi mungkin kalau kalian ngelihat orang Sunda atau orang Solo ya, gayanya beda banget sama Doktif. Kalau Doktif tuh dar-der-dor. Emang begini gayanya Doktif tuh emang begitu. Emang Surabaya rek. Ya kan Surabaya itu dar-der-dor, tapi dia nggak ada di dalam hatinya itu dendam apa, nggak ada. Doktif tuh emang begini gayanya. Asli ya. Jadi Doktif antara Viti dengan kehidupan real itu sama guys. Ya, jadi kalau kalian ketemu sama Doktif itu sama aslinya. Doktif kagak ada gimmick, emang begini gayanya. Tuh, nah kan wong Surabaya tahu kan guys ya, nek wong Surabaya gresik, apa enek erek. Yang ngeceng enek ki,
Jadi pada saat Doktif itu pertama kali dibuat bikin VT, kalian lihat deh pertama kali VT-nya Doktif. Lihat, pasti kan santun. Itu sebenarnya Doktif itu agak lumayan tertekan hidupnya. Because that's not me. Oke? Ya, when I make my video for the first time, gitu kan. Pada saat Doktif bikin video pertama kali, itu bukan Doktif banget. Ya, tapi sekarang Doktif udah bisa bebas ngomong. Sakarepku dewe. Wes, oh ternyata bikin VT itu enaknya yang ori aja deh. Gitu, terserah Doktif dah. Doktif mau beli skincare-nya Doktif nggak? Di sini Doktif nggak jualan sayang. Doktif mau edukasi ya, murni ini. Jadi kalian itu ya, soalnya mereka mulai melancarkan lagi serangan-serangan kebohongan, gitu. Jadi pada bagus tuh, udah pada pintar tuh mochi, resi goib, resi kosong. Oh, udahlah, alhamdulillah ya Allah, kalian semua sudah mulai tercerdaskan. Senang Doktif ya, itu. Ada kerjaan lu ngoceh, emang mulut-mulutnya Doktif, VT-VT-nya Doktif kenapa? Kamu ya nggak bisa ya, makanya banyakin follower, jualan yang amanah gitu. Oh ganti background ya, ya sih, ngapain sih? Ini cuma Doktif tunjukin aja guys, kalau resinya ini sebenarnya aneh nih resinya ini. Hai Mas Riki, Doktif taunya tuh Riki juga lumayan loh guys, sudah follow apa belum tuh Riki? Followernya dia gede juga tuh. Riki jangan ngalahin Doktif ya followernya ya, tetap Doktif loh. Kamu jangan ngeduluin Doktif dong meskipun kamu yang lebih senior, ya kan? Ya Riki ya, please ya Riki ya. Kita jangan ini, kita ganti ya. Ganti deh gambarnya guys. Ganti gambarnya. Gimana caranya ganti ya? Oke, sebentar guys, kita ganti guys gambarnya. Nah, coba ini pan repot pan. Kita ganti guys, sebentar. Oke. Apa ya? Ini aja ah. Ini aja. Doktif ini kerja apa sih? Doktif itu kerja dokter, tau gak? Doktif itu punya klinik ya. Enak aja. Semana ini resi kosong. Dia semua udah pada tahu tuh resi kosong itu. Mana-mana. Nah, ini aja deh. Ini Doktif lebih suka ngebahas si penista agama satu ini, Sahrul ini. Sekarang dia lagi sidang. Guys, udah pada tahu belum itu siapa tuh? Udah pada tahu ya? Doktif nggak jualan cinta. Oke. Kliniknya di mana? Ada di suatu tempat di negara antah berantah sayang. Oh iya, Doktif nanti bakalan spill dikit ya. Jadi Doktif itu guys, ada yang namanya telemedicine. Jadi di mana kalian yang pengen ke kliniknya Doktif, tapi Doktif belum punya klinik di wilayah kalian, nanti akan ada yang namanya telemedicine oleh dokter detektif. Jadi Doktif, dan ini satu-satunya telemedicine yang Doktif gunakan. Jadi kalian itu sama seperti konsul dengan dokter. Jadi kalian akan langsung konsultasi dengan Doktif, dengan tim-timnya Doktif ya, melalui telemedicine. Gitu. Nanti bakalan ada guys. Ya, insya Allah launchingnya sebentar lagi. Gitu. Oke. Jadi nanti bakalan ada kalian-kalian yang pengen ke klinik tapi gak cukup lah uangnya, atau mungkin terlalu jauh klinika Doktif, sama aja kalian konsultasi di telemedicine ini sama seperti kalian ke klinika Doktif. Podo bae ya, karena yang Doktif buat racikan itu sesuai dengan apa yang biasa Doktif buat ya. Terus kalian juga akan mendapatkan racikan sesuai dengan kebutuhan kalian guys ya, gitu. Dan itu adalah legal, diawasin oleh Kemenkes. Jadi itu adalah sah di mata hukum ya, dan diperbolehkan oleh Badan POM. Jadi berizin banget, nggak ngadi-ngadi gitu ya. Oke. Doktif gimana? Segera launching insya Allah guys, secepatnya 2 hari atau 3 hari lagi ya. 2 hari atau ya, telemedicine skincare namanya guys. Jadi kalau misalnya kita kan Halodoc tuh, kalau Halodoc kan itu kan medis ya. Kalau ini telemedicine emang khusus untuk perskincarean. Jadi yang jerawatnya gede-gede, yang Doktif bilang kalau jerawat gede-gede itu nggak mungkin pakai skincare OTC yang dijual bebas, itu harus dengan obat. Nah kalian nanti bisa dapatin, tapi kalian wajib konsultasi langsung ke dokter, ke Doktif, ke timnya Doktif ya, karena Doktif yang langsung ngawasin gitu. Iya nih kordennya ditutup ya guys ya, korden ya. Emang kordennya perlu ditutup? Mami kordennya kayaknya perlu ditutup ya.